Shalom sahabat hidup untuk bersaksi. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena. Asal saya dari Jawa Barat. Saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya ketika saya pertama kali mengenal Yesus Kristus. Pada saat itu saya punya suami, yang suami saya itu selalu berbeda pendapat dengan saya. Kemudian di dalam pertengahan pernikahan kami ada suatu pertengkaran yang sangat luar biasa sehingga suami saya meninggalkan saya. Pada saat itu saya nggak tahu lagi harus kemana dan saya harus mencari siapa, saya nggak tahu. Karena perjalanan saya untuk mencari Tuhan ke Solo, saya jauh-jauh datang dari Jakarta. Kemudian saya pergi ke Solo, saya mencari Tuhan. Ketika di sana, saya tidak tahu lagi saya harus mencari siapa dan apa yang harus saya lakukan, saya tidak tahu. Di situ saya marah dengan diri saya sendiri. Saya selalu bilang, saya itu dulunya backgroundnya dari Islam. Saya selalu bilang, saya itu sholat 5 waktu di masjid. Tetapi ketika saya mengalami problem yang sangat luar biasa, tidak ada satupun yang menanyakan, kamu kenapa? Gitu. Jadi tidak ada yang satupun menanyakan saya. Saya sampai marah kepada diri saya sendiri. Kenapa saya ini? Tapi pada satu ketika saya berdoa seperti itu, banyak beberapa hamba Tuhan yang datang ke tempat saya. Dan mereka menyampaikan kabar baik tentang siapa Tuhan Yesus, siapa pribadi Yesus. Dan di situ saya terjadi penolakan. Saya tidak terima. Dan saya bilang, jangan pernah mengganti agama saya. Seperti itu. Dan pada saat itu, saya dijamah Tuhan dengan saya mendengarkan satu buah lagu, yaitu Bapa Sentuh Hatiku. Di situ saya dijamah Tuhan, saya dilawat Tuhan, dan saya menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi saya, yaitu satu-satunya Yesus Kristus. Dan saya percaya pada saat itu, setelah lama beberapa bulan, saya langsung dibaptis. Dan saya duduk di ruang baptisan itu, dan saya mengatakan, Tuhan, apa yang harus saya perbuat lagi? Untuk apa setelah saya dibaptis? Untuk apa hidup saya? Apa sekedar selesai jadi orang Kristen? Saya berkata di samping kolam baptisan itu. Sampai pagi saya duduk diam di situ. Dan kemudian keesokan dan keesokannya lagi, Tuhan pakai saya dengan sangat luar biasa. Saya bisa menjangkau jiwa-jiwa, saya bawa mereka kepada Tuhan. Dan orang yang paling pertama kali saya selamatkan adalah suami saya sendiri. Karena dia datang. Setelah sekian lama dia datang, Bapak Ibu. Dia bilang, selamatkan aku juga. Dari situ rumah tangga kami dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi dari sebelum itu, Bapak Ibu, suami saya pun sempat berjumpa pribadi dengan Tuhan. Tuhan berkata, selamatkanlah domba-dombaku yang di luar sana yang belum menerima Tuhan. Kami disuruh menyelamatkan. Kami disuruh memulihkan keluarga-keluarga yang sedang dalam masalah. Dan sampai sekarang, setelah 3 tahun saya mengikut Tuhan, ratusan jiwa sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan mereka sudah ada juga yang jadi gembala,
mereka juga sudah ada yang jadi pendoa. Bahkan aku menciptakan juga gembala-gembala kecil. Dan Tuhan sangat luar biasa memakai kehidupan kami berdua. Rumah tangga saya dipulihkan. Saya dijamah Tuhan, suami saya dijamah Tuhan. Sehingga sekarang kita mau terus dalam Tuhan, kita mau terus melaksanakan amanat agung, yaitu selamatkan jiwa berapapun harganya. Begitulah kesaksian saya Bapak Ibu, kiranya jadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya. Percayalah, di saat ada masalah, di saat sudah tidak ada jalan, Yesuslah jalan keluar dari segala permasalahan kita. Yesuslah sang penebus kita. Yang tadinya saya itu sangat memberontak. Saya tidak mau bicara dengan pendeta, dengan hamba Tuhan. Saya selalu marah-marah dengan mereka. Yang tadinya saya dikeraskan hatinya. Bahkan kemudian sekarang Tuhan bawa saya lebih lagi dan lebih lagi. Saya menyelesaikan sekolah, saya menyelesaikan semua aktivitas-aktivitas di gereja. Dan ternyata Tuhan bawa saya lebih dan lebih lagi. Yang tadinya saya itu bukan terlahir dari keluarga orang kaya atau keluarga yang berada atau keluarga yang saya itu tidak sama sekali mengenal sekolah. Tetapi luar biasa Tuhan memberikan saya hikmat. Hikmat yang sangat luar biasa yang saya tidak pernah tahu kenapa saya bisa seperti ini. Semua nilai-nilai saya di sekolah bagus. Bahkan sekarang saya sedang sekolah Bible College. Karena saya tidak punya ijazah, jadi saya bagaimanapun saya rindu untuk sekolah. Dan ketika itu Tuhan memberikan saya seseorang yang bisa memberikan saya uang untuk bisa saya sekolah. Saya dijamin Tuhan luar biasa. Begitu sahabat hidup untuk bersaksi. Kisah hidup saya. Orang tua saya dan saya terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Bahkan untuk makan aja kita harus berdoa dulu. Di situ saya marah dengan diri saya sendiri. Saya nggak terima dengan kehidupan seperti itu. Sehingga saya harus pergi dari rumah. Meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Tetapi orang tua saya pernah berkata sama saya, carilah Tuhan. Nanti kalau kamu sudah capek, kamu kembali. Maksudnya orang tua saya apa? Bilang saya suruh mencari Tuhan. Saya datang, belajar ini, belajar itu. Sampai semua saya dalamin. Saya tidak menemukan apa-apa. Saya tidak menemukan Tuhan di situ, Bapak Ibu. Saya selalu merasa saya tuh haus dengan kasih-Nya Tuhan. Saya tuh selalu haus dengan sentuhan Tuhan. Karena saya memang dari kecil tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang bapa. Orang tua saya sangat kasar sekali. Sehingga mungkin saya dulu pernah mengalami hal-hal yang buruk. Saya mengalami kekerasan dalam hidup saya. Di rumah tangga saya gagal. Dan saya selalu merasa saya orang yang paling gagal di dunia ini. Sampai saya itu tidak bisa membayangkan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan saya. Karena saya selalu merasa hidup saya itu tidak baik. Dan hidup saya itu sangat morat-marit. Tidak ada yang membimbing saya. Pada waktu pernikahan saya yang kedua, saya pun mengalami hal yang sama. Saya diuji ketika saya ada pertengkaran di dalam rumah tangga itu. Saya tidak pernah merasa diri saya itu selalu bahagia. Saya tidak pernah merasa puas dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu yang seperti apa, saya tidak pernah tahu. Tetapi ketika Tuhan menjamah saya,
oleh dalam sebuah lagu, ujian, hati saya tersentuh Tuhan. Dan saya merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa di situ. Sama seperti halnya wanita Samaria. Itu saya alami hal itu. Orang tua saya adalah backgroundnya sebagai orang pintar. Di Banten kan orang Bandung dan orang Sunda atau orang mana itu pasti anaknya itu disebutnya anak jawara. Kalau orang Banten bilangnya anak jawara. Tidak ada satu orang pun yang berani mendekati saya. Tetapi saya itu besar di dalam keluarga yang sangat keras. Dan saya tidak pernah menemukan yang namanya kasih. Kasih dari seorang bapa. Itulah masa kecil saya. Masa kecil yang sangat penuh dengan rasa tidak diterima, rasa tertolak di keluarga. Saya merasa sendirian. Dan saya nggak ngerti saya harus kemana. Dari umur 9 tahun saya pergi meninggalkan rumah. Dan saya mencari Tuhan. Di sana, di sini saya tidak dapat siapa Tuhan itu. Seperti apa rupanya. Tetapi Tuhan menjamah saya ketika 3 tahun yang lalu. Tuhan memberikan kasih-Nya melalui sebuah lagu. Lagu rohani yang sampai sekarang saya selalu ingat dengan lagu itu. Demikiannya Tuhan menjamah hidup saya. Tuhan melawat saya. Bahkan sekarang pun keluarga saya sudah banyak yang tahu kalau saya sudah pindah agama. Tetapi di KTP saya tidak pindah agama. Saya bilang tidak ada agama yang bisa selamatkan saya. Yang bisa selamatkan saya hanya Tuhan Yesus. Dengan darah Yesus. Sampai sekarang Tuhan pakai hidup saya untuk saya boleh datangi orang sakit, mereka disembuhkan. Bahkan pernah ada orang yang sakit kusta selama 21 tahun. Tuhan pula sembuhkan melalui pelayanan saya. Ketika ada orang yang susah, berpikir hatinya susah, tidak ada jalan keluar. Ketika mereka bertemu dengan saya bawa mereka kepada Tuhan. Mereka dijamah hatinya, mereka diselamatkan. Saya percaya oleh karena kasih karunia Tuhan, saya sampai saat ini masih berdiri tegap. Karena dulu ketika saya belum mengenal Tuhan, saya sering melakukan bunuh diri. Saya sering meminum obat-obat biar saya itu cepat mati. Tetapi Tuhan berkata saya maunya hidup. Tuhan mau saya hidup. Tuhan gak mau saya mati. Semua hal sia-sia yang sudah lakukan selama bertahun-tahun, semua sudah selesai. Tuhan Yesus sudah menolong saya. Dari yang hidup saya gak karu-karuan, dari yang hidup saya tidak mengerti siapa dan apa itu Tuhan seperti apa, saya sekarang sudah mengerti kasih karunia Tuhanlah yang membawa saya sampai saat ini. Saya cuma mau bilang sama Tuhan, Tuhan, banyak orang di luar sana yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya pun tahu bahwa isi hatinya Tuhan hanyalah jiwa-jiwa. Isi hatinya Tuhan adalah keselamatan mereka. Saya sangat haus dan saya sangat lapar sekali ketika saya melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Saya coba jangkau mereka. Tetapi atas dasar perintah Tuhan, saya tidak pernah yang namanya ditolak. Mereka yang sudah tahu akan keselamatan itu, mereka pasti tidak menolak. Ketika mereka diubah, disadarkan hatinya. Tuhan jika mau pakai kakiku, Tuhan boleh pakai kakiku.
Tuhan kalau mau pakai tanganku, Tuhan boleh pakai tanganku. Apapun mau Tuhan pakai hidupku. Aku ingin membalas cinta kasih-Mu Tuhan. Karena tidak semua orang punya keselamatan. Isi hati Tuhan hanya jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Jiwa-jiwa yang perlu dengan kasih-Nya Tuhan. Kita terpanggil menjadi garam dan terang manusia. Garam dan terangnya dunia. Kita bukan menjadi pribadi yang biasa-biasa saja ketika kita memberitakan kabar baik kepada orang yang belum percaya. Saya ajak teman-teman, saudaraku, untuk kalian bisa menyebarkan kabar baik kepada orang-orang di luar sana. Saya pun mengalami hal itu. Dari saya orang yang sangat keras, dari saya orang yang pemberontak, dari saya orang yang gak tahu sopan santun mungkin. Tapi Tuhan ubahkan saya, Tuhan ubahkan hidup saya, Tuhan jamah hidup saya. Sehingga saya memperoleh kasih yang sangat luar biasa dari Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah ampuni segala dosa-dosa saya. Saya mau balas cinta kasih-Nya Tuhan dengan menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan rindu dengan jiwa-jiwa. Tuhan rindu keselamatan dari mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan hidupku. Engkau sudah menebus dosa-dosaku. Kau boleh pakai hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Bagiku hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiapmu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku